Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Mbak Jenika tadi. Di sini ada yang tahu nggak sih gimana sebelum saya menjelaskan? Ada yang tahu nggak sih cara kita menyiapkan malam Lailatul Qadar nanti? Ada yang udah pernah nyiapin belum di tahun-tahun yang kemarin? Oke, jadi dari beberapa sumber yang saya cari itu ada tiga cara untuk menyiapkan malam Lailatul Qadar nanti. Yang pertama itu fisik yang sehat dan mental yang beriman. Kenapa saya bilang fisik yang sehat dan mental yang beriman? Karena kalau misalkan kita cuma punya fisik yang sehat tapi mentalnya sedang tidak baik-baik saja, itu juga sama aja bohong. Misalkan kalau kita kan kalau beribadah kepada Allah itu harus fokus ya, supaya apa yang hajat-hajat yang kita panjatkan kepada Allah itu cepat-cepat dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada kan nih yang fisiknya sehat tapi mentalnya nggak sehat? Atau fisiknya yang nggak sehat tapi mentalnya yang sehat? Semoga fisiknya yang sehat, mentalnya sehat disehatkan lagi pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Begitupun sebaliknya, misalkan fisiknya yang nggak sehat, mental yang nggak sehat disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya cepat-cepat mengejar malam Lailatul Qadar itu. Yang kedua itu ada masjid. Kenapa yang kedua itu masjid? Kalau misalkan kita kan kalau sholat itu harus membersihkan pakaian, membersihkan diri, membersihkan hati dari hadas kecil maupun hadas besar. Terutama tempat beribadah yang ingin kita tempatkan sebelum kita beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kita harus tahu masjid itu kan tempat yang suci. Jadi kalau misalkan masjidnya nggak suci, berarti diri kita juga sama-sama nggak suci. Nanti hajat-hajat yang kita kabulkan, yang kita inginkan kepada Allah itu lama dikabulinya. Terus yang ketiga itu ada amalan, target amalan. Kenapa saya bilang target amalan? Kalau misalnya jamaah-jamaah lain kan kalau beriktikaf kepada Allah tuh pasti mempunyai target amalan. Contohnya ingin cepat-cepat dikabulkan keinginan-keinginannya termasuk cita-citanya. Jadi sebelum kita memasuki masjid kita tuh harus niatkan dalam hati amalan apa yang ingin kita dapatkan dari malam Lailatul Qadar itu. Contohnya itu sebelum menjemput amalannya itu ada memperbanyak istighfar. Kalau misalkan orang kan kalau mau contohnya kayak anak ke ibunya, kalau misalkan meminta uang kan pasti muji-muji dulu gitu. Nah sama aja kayak kita ke Allah, kita banyak-banyak istighfar dulu, terus muji asmanya Allah. Setelah itu yang kedua itu memohon ampunan. Seorang hamba kan pasti mempunyai dosa. Nah, bila kita ingin meminta hajat, pasti kita gugurkan dulu dosa-dosanya, yaitu dengan cara memohon ampunan kepadanya. Yang ketiga itu memperbanyak baca Al-Quran. Kalau cuma misalkan memperbanyak istighfar sama memohon ampunan, kita juga harus sering-sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran juga bisa memperlancar rezeki kita, termasuk surat-surat yang di dalam Al-Quran itu. Oke, jadi di sini sebelum lanjut ke efek sama manfaatnya, ada nggak sih teman-teman yang udah pernah udah nyiapin buat Lailatul Qadar nanti? Ada yang udah nggak nih? Udah nyiapin belum nih? Buat nanti malam Lailatul Qadar nanti? Belum. Jadi sebagai umat muslim karena udah dikasih tahu kan gimana cara nyiapin amalannya gitu. Jadi cepet-cepet kita siapin amalan-amalan itu supaya kita nggak ketinggalan. Karena kan malam Lailatul Qadar itu setahun sekali, apalagi cuma di bulan Ramadan doang. Nah, oke, lanjutnya itu ada efek sama manfaat. Jadi efek sama manfaat malam mendapatkan kalau misalkan kita udah dijemput malam Lailatul Qadar, terus kita kan bakalan dapetin hikmahnya. Contohnya efek sama manfaatnya. Efeknya itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kayak kita tuh senang gitu dekat sama Allah. Kita tuh selalu ingat Allah itu ada di mana-mana dan Allah itu selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Terus
Juga misalkan contohnya yang tadinya kan sholatnya bolong-bolong, kadang cuma ngerjain sholat maghribnya doang, tapi setelah dia mendapatkan hidayah dari malam Lailatul Qadar itu, dia rajin sholat, terutama kan sholat fardu, terus sholat sunnahnya dia kerjain, yang tadinya males banget baca Quran, apalagi megang mushafnya itu. Nah, setelah dia mendapatkan hidayah yang Allah berikan, dia senang tuh baca Al-Quran. Kalau kata Ustazah Oki, walaupun misalkan kita nggak bisa baca Al-Quran satu juz satu hari, minimal ada satu lembar Quran itu kita baca setiap harinya. Terus yang ketiga itu wajahnya jadi berseri-seri, kayak mempunyai cahaya sendiri gitu, karena dia udah mendapatkan hidayah dari Allah dari malam Lailatul Qadar itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.